Apakah mungkin seorang visioner teknologi yang pernah dipuja sebagai jenius masa depan kini justru menjadi alasan dibalik kehancuran bisnisnya sendiri? Sejak Elon Musk mengambil alih X, sebelumnya Twitter, platform media sosial tersebut mengalami kemunduran drastis, mulai dari eksodus pengguna hingga boikot besar-besaran dari pengiklan. Tak hanya itu, perusahaan lain di bawah naungannya seperti Tesla dan Starlink juga mulai merasakan dampak dari kontroversi yang terus mengelilinginya. Apakah dominasi Musk di industri teknologi mulai runtuh? Ataukah ini hanya badai sementara sebelum ia kembali dengan kejutan baru? Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana keputusan dan kebijakan Musk telah mengguncang kerajaan bisnisnya sendiri, memicu gelombang ketidakpuasan global, dan menciptakan perubahan besar di lanskap media sosial serta industri teknologi. Elon Musk, tokoh di balik kesuksesan Tesla, kini menghadapi tantangan besar dengan munculnya gerakan Tesla Takedown. Gerakan ini merupakan respons terhadap peran Musk dalam pemerintahan Amerika Serikat dan kebijakan yang dianggap merugikan banyak pihak. Protes dan boikot terhadap Tesla meluas di berbagai negara, memberikan dampak besar pada bisnis Musk secara keseluruhan. Latar belakang gerakan Tesla Takedown. Setelah mendukung kampanye Donald Trump pada pemilihan presiden 2024, Elon Musk diangkat sebagai Kepala Department of Government Efficiency, DOGE. Departemen ini bertujuan mengurangi anggaran federal Amerika Serikat sebesar 2 triliun dolar Amerika Serikat yang berpotensi menyebabkan pemangkasan besar-besaran dalam birokrasi pemerintah. Kebijakan ini memicu kekhawatiran publik karena dapat berdampak pada layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Keputusan Musk untuk memangkas anggaran besar-besaran ini dianggap lebih menguntungkan bisnisnya sendiri, karena banyak proyek infrastruktur dan teknologi yang dialihkan ke perusahaan-perusahaan yang ia miliki. Kritik juga datang dari berbagai kalangan yang menilai bahwa langkah ini memperkaya Musk, tetapi mengorbankan masyarakat luas. Aksi protes di berbagai wilayah. Sejak pertengahan Februari 2025, ribuan demonstran berkumpul di lebih dari 250 kota di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Mereka menggelar protes di depan showroom Tesla sebagai bagian dari gerakan Tesla Takedown. Para demonstran menyerukan boikot terhadap produk Tesla, menjual saham perusahaan, dan menentang pengaruh Musk dalam pemerintahan. Dalam beberapa kasus, aksi demonstrasi berubah menjadi insiden vandalisme, di mana showroom Tesla dirusak dan kendaraan Tesla dihancurkan oleh para pengunjuk rasa. Beberapa aktivis mengklaim bahwa tindakan ini adalah bentuk perlawanan sipil terhadap apa yang mereka anggap sebagai monopoli dan korupsi dalam pemerintahan. Tuntutan dan kekhawatiran publik. Para pengunjuk rasa menuduh Musk terlibat dalam pengambil alihan negara yang merugikan demokrasi dan layanan publik. Mereka mengkritik hipokrisi Musk yang berupaya membongkar pemerintah, sementara perusahaannya, Tesla, mendapat manfaat dari subsidi pemerintah. Kekhawatiran juga muncul bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan DOGE dapat menyebabkan privatisasi layanan publik dan konsolidasi kekuasaan di tangan segelintir elit bisnis. Selain itu, Musk juga dikritik atas sikap politiknya yang mendukung partai sayap kanan di Jerman, serta tuduhan tak berdasar terhadap politisi Inggris. Sikapnya yang kontroversial semakin memicu ketidakpuasan publik dan memperkuat gerakan boikot terhadap perusahaannya. Dampak pada Tesla dan bisnis Musk. Gerakan Tesla Takedown telah memberikan dampak signifikan pada Tesla. Penjualan di Eropa dilaporkan menurun drastis, dan nilai saham perusahaan mengalami penurunan sebesar 30% sejak dimulainya protes. Beberapa investor besar mulai melepas saham Tesla karena khawatir dengan ketidakstabilan perusahaan di tengah gelombang boikot ini. Selain Tesla, bisnis Musk lainnya seperti Starlink dan SpaceX juga terkena dampaknya. Beberapa negara mulai mempertimbangkan kembali kontrak mereka dengan Starlink, sementara proyek eksplorasi luar angkasa SpaceX menghadapi tekanan politik yang meningkat.
Platform media sosial X, sebelumnya Twitter, bahkan lebih dulu mengalami eksodus pengguna karena dinilai menjadi alat propaganda Musk untuk kepentingan politiknya sendiri. Di pasar tenaga kerja, Tesla juga mengalami kesulitan dalam merekrut tenaga ahli baru karena banyak insinyur dan ilmuwan yang enggan bekerja untuk perusahaan yang terlibat dalam kontroversi politik. Hal ini semakin memperumit situasi perusahaan yang sudah menghadapi tantangan dalam produksi dan inovasi teknologi. Gerakan Tesla Takedown mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap peran Elon Musk dalam pemerintahan dan kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Aksi protes yang meluas menunjukkan bahwa pengaruh seorang tokoh bisnis dalam ranah politik dapat memicu reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat. Dampak dari gerakan ini tidak hanya terbatas pada Tesla, tetapi juga menciptakan gelombang ketidakpastian bagi bisnis Musk lainnya. Situasi ini menjadi pengingat bagi para pemimpin bisnis untuk mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari keputusan mereka, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan publik. Jika gerakan ini terus berkembang, masa depan Tesla dan imperium bisnis Musk bisa berada dalam ancaman serius. Elon Musk, CEO Tesla, SpaceX, dan beberapa perusahaan besar lainnya, dikenal sebagai sosok visioner di dunia teknologi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, namanya semakin sering dikaitkan dengan politik, baik di Amerika Serikat maupun di tingkat global. Keterlibatannya dalam berbagai isu politik dan dukungannya terhadap partai-partai tertentu telah menimbulkan kontroversi yang berimbas pada citra bisnisnya. Dari dukungan terhadap partai sayap kanan di Jerman hingga kebijakan efisiensi pemerintahan Amerika Serikat yang kontroversial, Musk kini menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekadar inovasi teknologi. Dukungan terhadap partai sayap kanan di Jerman. Pada Desember 2024, Elon Musk mengungkapkan dukungannya terhadap Partai Alternatif untuk Jerman, AfD, sebuah partai yang dikenal dengan sikap anti-imigrasi dan pandangan nasionalisnya. Dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan di Welt am Sonntag, Musk membela AfD dari tuduhan ekstremisme. Ia menyatakan bahwa pemimpin partai tersebut, Alice Weidel, memiliki pasangan sesama jenis dari Sri Lanka, sehingga menurutnya tidak sesuai dengan label ekstremis. Dukungan Musk terhadap AfD memicu kontroversi besar di Eropa. Pasalnya, sejak 2021, AfD telah diklasifikasikan sebagai kasus dugaan ekstremisme oleh Badan Intelijen Domestik Jerman. Sikap Musk dinilai berbahaya oleh beberapa politisi dan analis politik yang khawatir bahwa pengaruhnya dapat memperkuat gerakan populis di Eropa. Bahkan, beberapa pelanggan Tesla di Jerman mulai mempertimbangkan untuk memboikot produk-produk perusahaan tersebut sebagai bentuk protes terhadap sikap politiknya. Keterlibatan dalam pemerintahan Amerika Serikat dan pemangkasan regulasi. Selain terlibat dalam politik Eropa, Musk juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menunjuknya sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah, DOJ, sebuah lembaga yang bertugas melakukan pemangkasan anggaran dan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Musk menyatakan bahwa birokrasi berlebihan menghambat inovasi dan perkembangan teknologi. Ia bahkan berargumen bahwa manusia bisa menguasai Mars jauh lebih cepat jika tidak dibebani oleh regulasi yang rumit. Namun, kebijakan efisiensi yang diterapkan DOJ mendapat banyak kritik. Pemangkasan anggaran menyebabkan pemecatan besar-besaran pegawai negeri sipil, penghapusan program sosial, serta konsolidasi beberapa lembaga pemerintah. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan bisnis Musk sendiri, terutama karena banyak kontrak pemerintah yang kemudian dialihkan perusahaannya seperti SpaceX dan Tesla. Kritik ini semakin keras ketika muncul laporan bahwa beberapa tender pemerintah diberikan kepada perusahaan Musk tanpa melalui proses lelang yang transparan. Dampak pada bisnis dan reaksi publik. Kontroversi politik yang menyelimuti Musk berdampak langsung pada bisnisnya. Gerakan Tesla Takedown yang dimulai pada Februari 2025 telah menyebabkan demonstrasi besar-besaran di berbagai showroom Tesla di Amerika Serikat.
Para demonstran menuduh Musk menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi sambil mengorbankan kepentingan publik. Bahkan, beberapa showroom Tesla mengalami vandalisme sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Doge. Di sisi lain, laporan dari Reuters menyebutkan bahwa penjualan Tesla menurun pada kuartal pertama 2025. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh meningkatnya reaksi negatif terhadap keterlibatan politik Musk. Beberapa investor juga mulai mempertanyakan apakah keterlibatan Musk dalam politik dapat merusak nilai saham Tesla dalam jangka panjang. Tak hanya Tesla, platform media sosial X, sebelumnya Twitter, juga mengalami dampak dari kontroversi ini. Banyak pengguna yang meninggalkan X setelah platform tersebut dianggap sebagai alat propaganda politik Musk. Beberapa organisasi media bahkan menyebut X sebagai suara resmi bagi kebijakan-kebijakan Musk yang kontroversial. Elon Musk, yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh inovatif dalam teknologi, kini semakin terlibat dalam politik global. Dampak krisis pada kerajaan bisnis Elon Musk, dari Tesla hingga X. Elon Musk, salah satu pengusaha paling berpengaruh di dunia, kini menghadapi gelombang penolakan besar-besaran yang mengancam bisnisnya. Dari boikot Tesla hingga eksodus pengguna, kekaisaran bisnis Musk tampaknya berada di titik kritis. Berbagai faktor politik, sosial, dan kebijakan perusahaan menjadi pemicu utama dari gejolak ini. Penurunan kepercayaan publik terhadap Elon Musk. Sejak beberapa tahun terakhir, Musk semakin sering menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam politik dan berbagai kontroversi. Kebijakannya dalam pemotongan anggaran federal melalui lembaga efisiensi pemerintah, DOGE, telah memicu pemecatan massal pegawai negeri, penghapusan program penting, dan konsolidasi lembaga pemerintah. Tindakan ini menimbulkan gelombang kemarahan publik, terutama di kalangan pekerja yang terdampak. Tak hanya itu, Musk juga dikritik karena dukungannya terhadap partai sayap kanan di Jerman dan pernyataan kontroversialnya terhadap beberapa politisi Inggris. Sikap politiknya semakin memperburuk citra dirinya di mata masyarakat internasional, terutama setelah ia terlihat berpose dengan gestur yang dianggap menyerupai salam Nazi pada saat pelantikan Trump. Boikot Tesla semakin luas. Gerakan Tesla Takedown yang dimulai pada 15 Februari 2025 kini semakin meluas. Awalnya hanya berupa protes kecil, namun kini demonstrasi terhadap Tesla terjadi di berbagai negara bagian Amerika Serikat. Ratusan orang turun ke jalan dan menyerang showroom Tesla, menandakan adanya ketidakpuasan yang mendalam terhadap perusahaan tersebut. Meskipun awalnya pemerintah tidak memberikan perhatian khusus, situasi berubah ketika Jaksa Agung Pam Bondi berjanji untuk menindak pelaku vandalisme terhadap Tesla. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun turut memberikan tanggapan, menyebut aksi boikot sebagai bentuk terorisme domestik, dan mengklaim bahwa gerakan ini ilegal. Namun, pernyataan tersebut justru semakin memicu reaksi negatif dari masyarakat yang merasa bahwa pemerintah lebih berpihak pada Musk dibandingkan kepentingan rakyat. Starlink dan X mulai ditinggalkan. Tesla bukan satu-satunya bisnis Musk yang terkena dampak dari boikot ini. Starlink, layanan internet berbasis satelit miliknya, juga mulai kehilangan pelanggan di beberapa wilayah. Beberapa negara yang sebelumnya bekerja sama dengan Starlink kini mempertimbangkan untuk mencari alternatif lain karena kebijakan kontroversial Musk. Sementara itu, X, sebelumnya Twitter, telah lebih dulu mengalami penurunan pengguna. Banyak yang menganggap platform tersebut telah berubah menjadi alat propaganda politik Musk, terutama setelah ia menggunakan platform tersebut untuk mendukung Trump dan menyebarkan berbagai narasi kontroversial. Beberapa pengiklan besar pun menarik diri dari X, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Menurut data terbaru, jumlah pengguna aktif harian X di Amerika Serikat turun hingga 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara global, penurunan ini mencapai 15%. Situasi ini diperburuk oleh munculnya platform pesaing seperti Bluesky dan Threads yang mulai menarik pengguna dari X. Dampak terhadap masa depan kerajaan bisnis Musk.
Dengan semakin banyaknya tantangan yang dihadapi, masa depan bisnis Musk kini berada dalam ketidakpastian. Jika boikot terhadap Tesla terus berlanjut, penjualan kendaraan listrik perusahaan tersebut bisa mengalami penurunan drastis. Starlink, yang sebelumnya dianggap sebagai proyek revolusioner, kini mulai kehilangan kepercayaan dari beberapa kliennya. X, yang pernah menjadi salah satu platform media sosial terbesar, kini berjuang untuk mempertahankan relevansinya. Sementara Musk masih memiliki pengaruh besar di dunia teknologi dan bisnis, krisis ini menunjukkan bahwa citra dan kepercayaan publik memainkan peran penting dalam keberlanjutan bisnis. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam cara Musk mengelola bisnis dan citra publiknya, bukan tidak mungkin bahwa kerajaan bisnisnya akan terus mengalami kemunduran di masa mendatang. Apakah ini awal dari kejatuhan imperium digital Elon Musk, ataukah hanya sebuah guncangan yang akan segera ia atasi dengan strategi baru? Jika pengguna terus beralih, pengiklan menjauh, dan kontroversi semakin dalam, apakah X masih bisa bertahan sebagai pemain utama di dunia media sosial? Ataukah kita sedang menyaksikan sebuah era di mana kekuasaan Musk di dunia teknologi mulai runtuh satu persatu, seperti kartu domino? Bagaimana menurut Anda? Apakah kebijakan Musk akan membawa X ke kebangkitan atau kehancuran? Apakah Anda masih menggunakan X atau sudah beralih ke platform lain? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama.